Bentuk yang kelima dari persamaan eksponen adalah A pangkat fx kuadrat ditambah B afx tambah C sama dengan 0. A, B, C adalah konstanta. Dengan A ini tidak boleh sama dengan 0. Jika kalian menjumpai bentuk semacam ini, maka untuk menyelesaikannya kalian harus memisalkan. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan itu adalah A pangkat Fe. Nah, kalian misalkan apa saja boleh, suatu variabel sembarang. Nah, misalkan adalah P. Jadi nanti bentuk A ini, persamaan ini berubah menjadi A kali P kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Tentunya ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi nanti langkah selanjutnya kalian faktorkan. Contohnya adalah persamaan bentuknya 2 pangkat 2x dikurangi 9 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan di sini ada 2 pangkat x. Ini kan 2 pangkat 2x. Dengan kata lain, jika ada A pangkat M kali N, itu sama halnya dengan A pangkat M dipangkatkan N. Jadi bentuk 2 pangkat 2x itu bisa diubah 2 pangkat x dikuadratkan dikurangi 9 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi yang dimisalkan itu adalah 2 pangkat x. Kenapa? Nah, biar sama ini. Ini kan sudah sama 2 pangkat x. Kalian misalkan P. Untuk P terserah, bisa Q, bisa R, terserah kalian saja. Jadi bentuk persamaannya berubah menjadi P kuadrat kurangi 9P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, langkah berikutnya kalian mencari P. Caranya kalian faktorkan. Nah, bentuk pemfaktorannya. Nah, P kuadrat berapa kali berapa? Tentunya P kali P. 8 berapa kali berapa? Dijumlahkan hasilnya negatif 9. Berapa kali berapa hasilnya 8? Jika dijumlahkan hasilnya negatif 9. Tentunya negatif 9 sama negatif 1. Benar apa salah? Benar, salah. Ini tidak 9 melainkan 8. 8 kali 8 8 kali 1 hasilnya 8. Negatif 8 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 9. Hasilnya adalah P min 8 sama dengan 0, P sama dengan 8, atau P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Tapi P itu bukan penyelesaiannya. Kenapa? Nah, lihat permisalahannya. 2 pangkat X itu sama dengan P. Jadi sekarang kita kembalikan lagi bentuk P-nya. P itu adalah 2 pangkat X sama dengan 8. X sama dengan 2 pangkat berapa hasilnya 8? Tentunya pangkat 3. Terus 2 pangkat X sama dengan 1. X sama dengan 2 pangkat berapa hasilnya 1? Hasilnya adalah 0. Inilah penyelesaian dari persamaan ini, yaitu 0 dan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 7 pangkat 2x plus 1 ditambah 21 dikurangi 28 kali 7 pangkat x sama dengan 0. Perhatikan di sini ada 7 pangkat x. Nah, jadi nanti yang dimisalkan itu adalah ini.
karena bentuknya yang paling kecil. Jadi 7 pangkat 2x ditambah 1 ubahlah menjadi 7 pangkat x. Nah, yang perlu kalian ingat lagi apa? Jika ada a pangkat m ditambah n, itu artinya a pangkat m dikali a pangkat n. Nah, ini tambah pangkat. Jadi artinya 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 2x. Nah, 2x ini kalian ubah menjadi 7 pangkat x dikuadratkan. Ditambah 28 kali 7 pangkat x. Kok ditambah salah? Ini dikurangi menyesuaikan soalnya. Ditambah 21 sama dengan 0. Diurutkan. Bentuk pangkat 2, pangkat 1 tidak ada pangkat. Nah, 7 pangkat 1 berapa? 7. Pangkatnya hilang saja. 7, 28, 21 bisa disederhanakan? Tentunya bisa. Semuanya dibagi dengan 7. Hasilnya 7 pangkat x dikuadratkan, kurangi 28 bagi 7, 4 kali 7 pangkat x ditambah 21 bagi 7, 3 sama dengan 0. Dimisalkan lagi. Nah, misalnya apa? Nah, ini 7 pangkat x sama dengan katakanlah r. Nah, maka kalian menjumpai bentuknya 7 pangkat x ganti r, jadi r kuadrat kurangi 4 kali r ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bentuknya sama dengan yang tadi. Kalian harus ubah menjadi atau diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, kalian faktorkan saja. R kuadrat berapa? Nah, R kali R. 3 berapa kali berapa? Dijumlahkan hasilnya 4. Tentunya 3 dan 1. Nah, karena di sini plus kok ini min, mesti tandanya min. Dilanjutkan lagi, artinya apa? R min 3 sama dengan 0, R sama dengan 3. Atau R min 1 sama dengan 0, R sama dengan 1. Kita kembalikan lagi, R nya itu adalah 7 pangkat X. Jadi kalian kembalikan lagi. Nah, 7 pangkat X sama dengan 3. X nya berapa? Nah, jadi kalau bentuk semacam ini nanti arahnya ke bentuk logaritma. Karena ini belum saya ajarkan, jadi hasilnya bentuknya semacam ini, 7 log 3. Nah, terus ini enggak usah dibahas, nanti kita bahas lagi tentang persamaan logaritma nanti setelah bab ini. R sama dengan 1, R nya berapa? Kembali lagi, 7 pangkat X sama dengan 1. Jadi X nya berapa? 7 pangkat berapa? Hasilnya 1, hasilnya adalah 0. Jadi penyelesaian persamaan 7 pangkat 2x plus 1 ditambah 21 kurangi 28 kali 7 pangkat x sama dengan 0 adalah 7 log 3 dan 0. Bentuk persamaan eksponen yang keenam itu adalah fx dipangkatkan gx sama dengan 1. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah fx tidak sama dengan gx, jadi fungsinya berbeda. Jika kalian menjumpai bentuk semacam ini, nanti ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, gx sama dengan 0. Itu cara langkah yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan 1. Nah, jadi nanti x nya berapapun itulah penyelesaiannya.
Yang ketiga, fx sama dengan negatif 1. Tapi ini ada syaratnya, khusus yang ketiga. Syaratnya hasil dari X, nanti hasilnya berapapun X-nya, kalian substitusi ke GX. Nah, X-nya hasilnya perhitungan ini, hasilnya adalah X-nya nanti berapa, disubstitusikan ke GX. Hasil harus genap. Kalau nggak genap bagaimana? Berarti bukan penyelesaiannya. Ini berlaku untuk negatif maupun positifnya. Yang penting angkanya genap. Contohnya adalah, salah satu contohnya adalah fungsi 2x min 4 dipangkatkan x plus 2 sama dengan 1. Nah, bentuk yang pertama penyelesaiannya itu pangkatnya dulu. Pangkatnya adalah x plus 2 sama dengan 0 kan. Jadi x sama dengan negatif 2. Inilah penyelesaiannya. Yang kedua, bentuk bilangan pokok 2x min 4 sama dengan 1. Jadi 2x sama dengan 1 min 4 pindah ruas plus 4. 1 tambah 4 5. X sama dengan 5/2. Ini juga penyelesaiannya. Karena apa? Berapapun kalau bilangan pokoknya 1 mesti hasilnya 1. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bilangan pokok 2x min 4 sama dengan negatif 1. Nah, kita hitung 2x min sama dengan negatif 4 pindah ruas 4 dikurangi 1. 2x sama dengan 3. X sama dengan berapa? X sama dengan 3/2. Nah, tapi untuk nilai 3/2 ini kalian harus cek dulu. Apa yang dicek? Nah, untuk nilai ini disubstitusikan ke pangkat. Nah, X-nya 3/2 tambah 2 sama dengan 3/2 tambah 2 berapa? Tentunya berapa ya? 4, 7/2. Nah, perhatikan 7/2 itu genap ataukah tidak? 7/2 itu bukan genap. Karena bukan genap berarti ini tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah kita tulis yang memenuhi saja, yaitu berapa? Negatif 2 dan 5/2. Ini kalau dibuat himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang 3/2 tidak memenuhi karena setelah dicek pada pangkat hasilnya bukan genap. Jika seandainya kok ini hasilnya genap, berarti 3/2 merupakan penyelesaiannya. Contoh yang kedua adalah x plus 1 dipangkatkan x kuadrat min 2x sama dengan 1. Langkahnya sama. Lihat pangkatnya dulu. Pangkatnya berapa? Nah, x kuadrat min 2x sama dengan 0. Setelah ini kalian faktorkan. X kuadrat min 2x faktornya bagaimana? Nah, karena C-nya nggak ada, cukup dikeluarkan X-nya saja. X kali berapa hasilnya X kuadrat? Tentunya X. X kali berapa hasilnya 2? Hasil tetap 2X maksudnya. Nah, ini hasilnya 2. Jadi, X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. 0 dan 2 merupakan penyelesaiannya. Sekarang yang kedua.
Yang kedua bagaimana? Lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya X plus 1 sama dengan 1. Nah, jadi X sama dengan 1, 1 pindah ruas negatif 1, hasilnya 0. Nah, karena di sini ada 02, maka cukup ditulis salah satu saja. Yang ketiga, nah, yang ketiga dari bilangan pokoknya X plus 1 sama dengan negatif 1. Setelah itu kita hitung 1 pindah ruas, hasilnya nah ketemunya negatif 1 kurangi 1 negatif 2. Langkah berikutnya, nah harus dicek. Apa yang dicek? Nah, X kuadrat min 2X sama dengan, untuk X kalian ganti ini. Nah, setiap ada X diganti dengan negatif 2. Hasilnya berapa? Nah, min negatif 2 kuadrat kurangi 2 kali negatif 2. Hasilnya negatif dikuadratkan positif. 2 pangkat 2, 4. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Jumlahkan 8. 8 itu genap atau bukan? Tentunya adalah genap. Artinya 2 ini memenuhi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi, nah, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 0, dan 2. Inilah himpunan penyelesaiannya, ada 3 angka. Nah, persamaan eksponen yang terakhir yang kita bahas adalah berbentuk Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx. Jika kalian menjumpai bentuk semacam ini, cara mengerjakannya itu ada 4 langkah. Yang pertama, nah ini pangkat, lihatnya dari pangkat dulu. Fx sama dengan Gx. Hasil apapun ini adalah penyelesaiannya. Yang kedua itu adalah bilangan pokok Hx sama dengan 1. Berapapun nilai X-nya ini juga penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, Hx sama dengan 0. Nah, jadi nanti bilangan pokoknya sama dengan 0 kan. Nah, tapi ingat, bentuk semacam ini harus dicek dulu. Yang dicek apa? Ke bentuk pangkatnya. Nah, jadi nanti hasilnya, hasil apapun yang ada di sini Hx sama dengan 0, seandainya kok ketemunya X sama dengan A, nah maka kalian substitusikan ke pangkat. Fa itu harus positif dan Ga juga harus positif. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, yang keempat bagaimana? Yang keempat adalah Hx sama dengan negatif 1. Seandainya hasil perhitungannya X ketemunya adalah A, nah maka harus dicek lagi. Ga, saya ulangi lagi, Fa dan Ga ini harus sama. Maksudnya sama apa? Genap atau ganjil. Artinya apa? Jika X sama dengan A disubstitusi ke Fx menjadi Fa dan Gx, ini harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Tidak boleh ganjil genap, harus sama genap atau sama ganjil. Contohnya adalah, nah untuk kasus ini saya kasih contoh satu saja, mudah-mudahan kalian lebih jelas.
ada bentuk bilangan pokok yang sama berupa fungsi, pangkatnya berbeda. Konsepnya selalu sama. Nanti ada 4 langkah. Yang pertama pangkat. Nah, ini pangkat. Pangkatnya disamakan. 2x min 1 sama dengan x min 5. Kalian cari x-nya. 2x, x pindah ruas apa? Nah, min 5, min 1 pindah ruas, plus 1. 2x kurangi x, hasilnya x. Negatif 5 tambah 1, hasilnya negatif 4. Inilah penyelesaiannya. Yang kedua sekarang bilangan pokok. Bilangan pokok x plus 3 itu sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 dikurangi 3, ketemunya berapa? Negatif 2. Nah, negatif 2 ini juga penyelesaian dari bentuk perpangkatan x plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x min 5. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokok itu adalah x plus 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalian hitung nilai x-nya. X sama dengan 0 kurangi 3, hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, setelah ini kalian harus cek. Ceknya kemana? Pangkat. Jadi hitung x min 1 sama dengan x-nya ganti negatif 3. 2 kali negatif 3 kurangi 1, hasilnya negatif 7. Terus x min 5 sama dengan negatif 3 kurangi 5, hasilnya negatif 8. Perhatikan hasilnya. Hasilnya adalah negatif 7 dan negatif 8. Yang diminta jika bilangan pokoknya itu 0, itu ketemunya harus positif. Nah, negatif 7 apakah positif? Tidak. Negatif 8? Tidak. Berarti negatif 3 ini tidak memenuhi. Bagaimana jika nanti hasilnya itu misal yang sini positif, yang ini negatif? Nah, kalau dua-duanya tidak sama, berarti ini juga tidak memenuhi. Syaratnya harus dua-duanya positif. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah bilangan pokok x plus 3 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1, 3 pindah ruas, negatif 3. Hasilnya berapa? Negatif 4. Sekarang harus dicek. Nah, ceknya kemana? Ceknya adalah ke pangkat. 2x min 1 sama dengan 2 kali negatif 4 kurangi 1, hasilnya negatif 9. X min 5 sama dengan negatif 4 kurangi 5, ini juga ketemunya negatif 9. Nah, yang diminta untuk yang keempat ini harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Untuk tanda dihiraukan, yang penting angkanya. Saya ulangi kembali, harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Untuk tanda dihiraukan atau diabaikan. 9 itu ganjil atau genap? Tentunya ganjil, berarti ini memenuhi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah, kalau mau membuat himpunan penyelesaiannya, nah ini negatif 4, inilah penyelesaiannya. Karena ada 2, maka ditulis salah 1. Terus negatif 2. Nah, karena ini sama, tulis 1, ini enggak memenuhi, hanya ada 2 saja, yaitu negatif 4 dan negatif 2. Bagaimana jika kasusnya seperti ini? Misal seandainya ada yang sama,
Untuk poin 1 ini jelas gak ada masalah, tapi seandainya kok sama, tapi di sini hasilnya tidak memenuhi. Nah, kalau X-nya ada yang sama dan dicek dan salah satunya tidak memenuhi, berarti ikutnya tidak memenuhi.